Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ashabul dengan NIM S1S1 22091. Oke, pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau menyelesaikan tugas daripada mata kuliah struktur data, yaitu dengan tugas pada video kali ini, itu Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP, dengan Python. Nah, pada topik pembahasan kali ini itu ada beberapa yaitu Introduction to OOP atau pengenalan OOP dan kelas dan objek dan operator overloading dan iterator for class dan inheritance dengan abstract classes, namespace dan shallow dan leaf copy. Oke, pertama yaitu introduction. Nah, apa sih sebenarnya OOP atau Object Oriented Programming itu sendiri? Oke, kalau di sini dia menjelaskan yaitu OP itu adalah pendekatan daripada untuk hal-hal di dunia nyata. Misalnya kayak mobil atau rumah, kemudian hubungan antara berbagai hal, misalnya siswa dan guru, kemudian perusahaan dan karyawan. Kemudian dengan kata lain, OOP memodelkan entitas di dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dengan mengatur hubungan di antara mereka. Ya. Nah, kemudian mengapa OP kemudian diperlukan? Nah, OP itu bertujuan yaitu memberikan kualitas nah, kualitas berikut pada program perangkat lunak. Kualitasnya itu apa? Yang pertama yaitu ketahanan terhadap kegagalan, ya. Kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, sini layers code atau kode besar, dia dapat atau bisa dengan mudah disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan baru atau new change. Kemudian reusability, yaitu dapat digunakan kembali, mana basis kode yang sama dapat kembali di beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Kemudian bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Yaitu ada beberapa, yaitu ada encapsulation, modularity, abstraction. Nah, kemudian lanjut pada software development, yaitu pengembangan perangkat lunak. Pertama ada desain, kemudian ada implementasi, pengujian, dan debugging. Nah, pengujian dan debugging itu sendiri bagi atas tiga, yaitu top down stubbing, button up atau unit testing atau pengujian unit, kemudian debugger, breakpoints, print statement atau pernyataan cetak. Nah, di sini pengujian tadi itu ya kayak ini contohnya itu if name, if underscore name, dan sama dengan main. Kemudian ada kelas definition. Nah, itu kemudian kita jelaskan bahwa kelas kelas ini sebenarnya berfungsi sebagai apa? Yaitu kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, suatu kelas itu terdiri dari dua komponen. Nah, komponennya itu ini. Yang pertama itu metode atau fungsi anggota, method of member function, ya. Kemudian ada atribut. Atribut juga ada data member atau data anggota, kemudian bidang dan variable instan. Kemudian ada kelas sold provide. Nah, sebuah kelas itu harus menyediakan tiga. Yang pertama, encapsulation atau anggota atau data anggota enkapsulasi bersifat non-public. Kemudian pemeriksaan kesalahan atau error checking. Kemudian kode for testing a class method atau kode untuk menguji kelas. Nah, di sini ada kelas dan objek. Nah, untuk kelas dan objek, kelas adalah di sini dikatakan bahwa cetak biru untuk menciptakan objek. Dia itu mengikat data dan metode bersama-sama, ya. Kemudian
Sini ada underscore underscore init adalah konstruktor yang kemudian dipanggil saat objek itu dibuat. Nah, contohnya itu di sini. Ya, bisa kita lihat pada kode ini. Jadi dia digunakan eh, untuk dipanggil saat objek sementara dibuat. Nah, objeknya apa di sini? Ada nama, umur, dan gender atau jenis kelamin. Nah, kemudian hmm, kayaknya kita sedikit coba untuk pengujiannya di kelas dan objek. Nah, kemudian ini kemudian kita coba panggil ketika satu objek kita buat. Oke, kita coba buat. Nah, sini kita tulis ulang untuk kita apa namanya buktikan. Ya, kita buat kelas person and definite self. Nah, oke, gender, lanjut, def, and set attribute. Self, dan kita print atau kita tampilkan di sini contohnya misalnya hai nama saya adalah misalnya saya adalah prestasi self nah tadi kita sudah buat di atas ini kita coba kita panggil kemudian ini kita copy saja ada tiga nama umur dan ini skala kemudian ini saya adalah oh ya sampai kita lupa name di sini H ini kita sudah deklarasikan tadi dan di sini gender mana gender oke di sini
Dan kita lanjut ke sini kita get atribut, sementara di sini kita setting save atributnya ke self, kemudian nah, namun dan gender. Dan kita copy yang ini. Save name self dot underscore page dan gender. Oke, dan kita coba lanjutkan satu and lihat person. Oke, misalnya di sini namanya naskah. Kemudian umurnya 21. Kemudian pria. Oke, dan satu oke. Hmm, ya, terus ini di sini terus. Lihat sekarang dikasih ada atribut. Dan misalnya di sini Wahyu. Ini dia
misalnya gue 22 tahun ya, sering ya dengan kopi ini ya selanjutnya sekarang yang kedua persen ditambah transfer berikutnya dan tampilkan
Ah, oke, coba kita tes jalankan apa langsung. Oke, ada Sandi P1 itu di sini P1 person ada yang sebentar salahnya di 190 person. Oke. Hmm. Oke, jadi berhasil. Nah, ini adalah hasilnya sama dengan apa yang ditampilkan di modul. Kemudian kita lanjut di operator overloading ya. Itu kelebihan operator ada overload.
Dan operator overloading, dia mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan oleh pengguna atau user defined object. Jadi ditentukan oleh pengguna. Nah, operator standar yaitu plus menyediakan fungsionalitas yang berbeda untuk peran yang berbeda. Nah, misal seperti ini. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, ini sudah di apa? Coba tampilkan kodenya, tapi coba kita praktekkan, kita sesuaikan. Semuanya dulu. Kita coba. Jadi di sini itu operator overloading ya, tidak usah saya tulis. Pertama kita print dua ditambah dengan 3. Oke. Dan 2,3 tadi dan 3 kemudian kita tambahkan dengan 4,5. Nah, kemudian di sini coba tambahkan itu hanya sama dengan 3, di sini copy, dengan fotografinya berarti tadi yaitu 7 dan 8. Kita 7 dan open dengan 10 dan 11 dan 11. Nah, di C nya dengan A ditambah dengan B. Kemudian yang akan ditampilkan adalah di sini minta dan C. Hmm, di sini an plus turun sedangkan oke out dan lanjut. Oke, lanjut lagi operator overloading melalui metode yang kemudian diberi nama khusus. Nah, perilaku operator standar atau dan fungsi bawahan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode khusus, specially named method. Nah, di sini contohnya yaitu operator is overload atau operator kelebihan kemudian ditambahkan dengan kelebihan beban dengan menerapkan metode bernama add. Nah, ini dia metode bernama add. Kemudian kelebihan beban non operator yaitu strfu dibebani kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode. Nah, ini dia boolean method. Nah, kemudian
Di sini dikatakan bahwa jika suatu metode khusus tertentu tidak dapat diimplementasikan pada kelas yang ditentukan pengguna, maka itu sintaks standar yang mengandalkan metode tersebut akan menimbulkan pengecualian exception. Nah, misalnya A tambah B itu akan menimbulkan kesalahan jika tidak didefinisikan. Nah, contohnya di sini itu operator overloading untuk uh, kelas kelas vektor. Nah, di sini dikatakan bahwa metode tersirat itu ada beberapa operator yang memiliki definisi bawaan yang disediakan oleh Python, provide by Python, tanpa adanya metode khusus. Dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari operator lain. Dan misalnya di sini default method. Kemudian yang mendukung sintaks default memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Kemudian namun jika len tadi underscore len didefinisikan maka bool diinterpretasikan secara default menjadi benar untuk instan dengan panjang bukan nol. Nah, ini di sini penjelasannya. Pada percobaan itu kelas vektor itu operator overloading untuk kelas vektor. Kemudian iterator for kelas. Nah, itu iterator untuk kelas. Sebuah iterator untuk satu koleksi menyediakan satu perilaku utama. Itu iterator mendukung metode khusus bernama ini dia underscore next dan return the next element yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi itu collection jika ada atau memunculkan pengecualian stop iteration untuk mengindikasikan bahwa tidak adanya elemen yang lebih lanjut. Nah, ada dua cara. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama yaitu menggunakan sintaks atau generator sintaks, next, dan iter. Sementara yang kedua yaitu dengan mendefinisikan metode len, ya, dan get item untuk kelas yang ditentukan oleh pengguna. Nah, yaitu yang pertama di sini operator atau generator sintaks, next, dan iter. Sementara alternatif lainnya itu dengan mendefinisikan metode len dan get item. Kemudian di sini kita bisa membuat iterator kelas menggunakan len dan get item fungsi atau fungsi get item. Nah, di sini dikatakan bahwa implementasi ulang fungsi range dari Python dimungkinkan untuk mengeksekusi perubahan for loop ulangan pada suatu rentang. Di sini. Oke, masuk di pembahasannya itu inheritance atau atau sorry, pewarisan. Nah, ini disebut dengan cara lain untuk mengatur berbagai komponen struktural suatu paket perangkat lunak secara hierarki. Ya, kemudian fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama berdasarkan tingkatan. Nah, ya, dari atas atau dari yang umum kemudian ke yang spesifik. Dari yang Indo ke kemudian pewarisan ke anak-anaknya. Abstraksi dikatakan bahwa berubah dari yang spesifik yang lebih umum. Nah ini, dari yang spesifik kemudian turun ke yang lebih umum. Nah, pewarisan memungkinkan kelas baru yang disebut subkelas atau kelas anak. Nah ini yang pertama, kemudian diwariskan atau subkelas atau kelas anak sampai ke bawah. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang ada. Nah ini dia. Kemudian subkelas juga dapat memperluas subkelasnya dengan menyediakan metode baru.
Oke, untuk contoh hierarki, pengecualian dari Python. Nah, di sini base exception itu pengecualian dasar, sementara intinya yaitu exception, pengecualian. Di sini ada sistem exit keluar. Nah, ini merupakan bagian dari hierarki jenis pengecualian dalam Python. Ini adalah contohnya ada dibagi, ya. Di sini dikatakan bahwa dia memiliki fungsi yang pertama yaitu buat akun baru untuk pelanggan, kemudian memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan. Kemudian biaya dibebankan ke kartu, kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu dengan pengecualian bahwa biaya tidak dapat melebihi batas kartu. Nah, ini contoh pewarisan kelas. Tes tes. Oke, baik kita lanjut pada di sini contoh lain daripada pewarisan atau inheritance. Itu ada perkembangan. Nah, di sini dikasih contoh di credit card. Ya. Nah, di sini dikatakan base kelas atau kelas dasar itu dia menghasilkan urutan umum, general sequence. Kemudian di sini kita menggunakan sintaks next dan iter. Nah, di sini dia menyediakan kemampuan untuk iterasi. Kemudian di sini membuat tiga kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Nah, di sini dia contohnya. Nah, di sini dia membuat tiga kelas baru, yaitu arithmetic progression, geometric, dan Fibonacci progression. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk apa namanya arithmetic progression, di mana setiap kelas anak memodifikasi kelas dasar, konstruktor init. Kemudian di sini dia mengubah metode advance. Dan di sini ada geometric progression, kemudian Fibonacci progression. Nah, lanjut pada abstrak kelas. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau blueprint, cetak biru atau template untuk kelas lain, for other class. Kemudian kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih dari metode abstrak. Satu atau lebih dari metode abstrak. Dan metode abstrak juga disebut metode yang memiliki deklarasi tetapi dia tidak memiliki implementasi. Kemudian kelas abstrak tidak dapat diwujudkan. Ia memerlukan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Ini dia kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan APA. Ini dia contohnya. Di sini dia mewajibkan pendefinisian ulang untuk metode kelas anak atau metode untuk kelas pewarisan tadi. Ini untuk contoh pertama. Kemudian di sini dikatakan bahwa X itu mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. Dan lanjut namespace dan object oriented. Nah, namespace mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam definisi kelas. Nah, ini dia. Ada fungsi init, fungsi get customer, get bank, get account, make payment, kemudian get balance, get limit, dan charge. Nama kelas. Kemudian ruang nama kelas ada di sini. Ini proses amount, charge. Nah, semisal di sini. John Bond sebagai customer, California Savings sebagai bank, India nomor akunnya, balance-nya, limitnya, dan lain. Ruang nama instance untuk objek. Kemudian, nah ini yang terakhir yaitu shallow and deep copying. Ya, yang mana
Ini adalah dua metode berbeda untuk menjalin data. Sini alias kemudian ada salinan dangkal dan salinan dalam. Nah, jadi di sini peletnya itu sama dengan atau menandakan nada hangat lah. Di sini dikatakan bahwa jika warna pelet diubah, warna hangat juga akan berubah. Keduanya berbagi lokasi memori yang sama. Ini dia. Oke, ini juga sama dengan yang di atas. Nah, salinan dangkal dari daftar nama, ya. Jadi dia pelet sama dengan daftar nada hangat. Nah, kita dapat menambahkan dan menghapus elemen dari pelet tanpa mempengaruhi nada hangat atau warm notes, warm tones. Namun kita tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar pelet karena dia ini akan mempengaruhi nanti warna warm note-nya. Kemudian meskipun di sini adalah daftar yang berbeda, masih terdapat alias atau tidak langsung, misalnya pelet nol dan warna nol sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Dari sini mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.